Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Masudi dari IF 18A. Di sini saya akan mau menjawab nomor 4 soal UAS, yaitu Boolean model dasar proses Boolean model intervention retrieval atau BMIR, yaitu merupakan suatu teknik temu balik informasi yang cukup sederhana. Teknik ini hanya memeriksa ada atau tidaknya query yang dicari oleh pengguna pada dokumen-dokumen yang tersedia. Nah, sebenarnya sederhana kerjanya gini. Ada mesin. Di sini ada mesin BMIR. Nah, di sini ada syaratnya, ada 2 inputan. Yang pertama itu query pencarian, yang kedua itu dokumen. Nah, hasil dari kedua inputan ini akan kita output list dokumen header kasus yang sesuai dengan query itu. Namun untuk cara kerja sederhana ini ada beberapa langkah yang harus ada dalam proses Boolean model intervention retrieval ini, yaitu diantaranya ada prapengolahan query dan prapengolahan dokumen. Nah, untuk prapengolahan dokumen itu ada 7 proses, yaitu ada casfolding, ada number removing, footer removing, white space removal, tokenize, stop word removal, dan stemming. Sedangkan query itu cuma ada 5. Yang 2 kita hilangkan, yaitu function removal dan stop word removal. Karena apa? Karena ketika function removal ini kita hapus, tanda kurung buka itu akan hilang. Padahal itu sangat penting. Nah, yang stop word removal juga iya, karena bagian-bagian operasi seperti not and or itu akan hilang kalau nggak dihilangkan. Lanjut. Nah, jadi prosesnya gini, ada prapengolahan query. Nah, inputannya pencariannya itu ada Tanjung or siswa. Nah, dari prapengolahan query maka akan di-outputkan menjadi Tanjung titik or titik siswa gitu. Jadi outputnya itu jadi kayak gini. Nah, setelah proses prapengolahan query akan dilanjut ke proses invig to postfix. Ya, invig to postfix ini berfungsi bekerja dengan cara mengubah inputan dari output prapengolahan query menjadi bentuk postfix, atau dilanjut dengan proses Boolean mapping. Jadi setelah proses prapengolahan query, proses invig to postfix, selanjutnya kita menuju ke proses Boolean mapping itu. Nah, dari pengolahan query di sini ada menuju ke invig to postfix. Nah, untuk menuju ke postfix kita juga perlu prapengolahan dokumen, ya, dokumen-dokumen yang sudah kita buat. Nah, gitu. Nah, dari proses ini itu cara kerjanya gimana, Boolean mappingnya gitu. Jadi kita masukkan query-nya Tanjung siswa or yang tadi sudah di invig to postfix. Nah, lalu kita siapkan juga prapengolahan dokumennya. Nah, ini prapengolahan dokumennya ada headline 0, headline 1, headline 2 gitu. Jadi cara kerja Boolean mapping ini hanya cuma mengecek ada atau tidaknya gitu. Jadi prosesnya gini. Headline 0.
ada kata tanjung siswanya apa enggak gitu. Kalau ada true, kalau enggak ada false gitu. Karena berhubung di headline 0 itu ada siswa dan ada tanjung, maka kita tulis true true or. Nah, headline 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 1 karena tidak ada kata tanjung sama siswanya, kita tulis false karena enggak ada. Untuk headline 2 ada kata tanjungnya, ada kata siswanya, tapi enggak ada kata tanjungnya. Jadi kita tulis false, true, or gitu. Ini proses Boolean mapping. Terus proses selanjutnya yaitu ini, Boolean mapping. Jadi bagaimana cara statement output dari Boolean mapping? Hanya ada saja true atau false. Jadi nggak ada true false, tapi cuma ada true atau false gitu. Itu caranya gimana gitu. Jadi gini. Jadi stepnya tuh kayak gini. Jika yang ditemui operator boolean, maka catat posisi. Jika operator not, maka cukup lihat satu nilai di sebelahnya, di sebelah kirinya. Jika selain not, maka lihat dua nilai yang sebelah kirinya gitu. Jadi ini bentuk proses Boolean mappingnya kan. Ini proses Boolean mappingnya. Terus kita lanjut ke step ini. Kita mencari hasil true atau false. Nggak ada true false, kita true atau false gitu. Jadi untuk headline 0 kita ada old query true true false, true true or gitu. Lalu kita new query true. Jadi hasilnya true karena true sama true itu hasilnya true. Tuh. Sedangkan headline 1 old query-nya false false or. Jadi new query-nya itu false karena false ketemu false jadinya false gitu. Untuk headline 2 itu false true. Nah, karena ini false ketemu true maka dominan ke true. Jadi headline 2-nya kita ke true itu. Itu proses Boolean mappingnya dari kita mencari ada atau tidaknya query, lalu kita spesifikasikan lagi ke kita cari yang true atau false. Nggak ada true false tapi true atau false-nya gitu. Nah, sehingga skema evaluation Boolean menjadi kayak gini. Yang tadinya Boolean mapping, proses Boolean mappingnya itu headline 0-nya true true or, headline 1-nya false false or, headline 2-nya false true or. Maka dievaluasi Boolean menjadi headline 0-nya true, headline 1-nya false, headline 2-nya true gitu. Nah, untuk tahap terakhir dari evaluasi kita akan menampilkan. Nah, proses akhir cara kerjanya cuma lihat persatu masing-masing headline. Jika headline-nya itu true, maka akan ditampilkan ke stack. Maka kalau false akan tidak disimpan gitu. Jadi karena headline 0-nya itu true, maka kita simpan ke stack headline 0. Kalau headline 1 false, kita tidak masukkan ke stack. Kalau headline 2 kita masukkan karena nilainya true. Jadi hasil dari hasil dari pengolahan dokumen yang 3 headline itu hanya 2 headline yang akan ditampilkan, yaitu headline 0 sama headline 2. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.